Hari yang ditandai bukan oleh matahari terbit dan terbenam, melainkan oleh berkumpulnya surga. Hari ketika Tuhan bangkit di tengah-tengah Allah-Allah lain. Sebuah pemandangan yang terselubung dari mata manusia, tetapi tercatat selamanya dalam kitab suci dalam Mazmur pasal 82, di mana tertulis, Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Siapakah mereka ini? Bukan sekadar berhala dari batu atau kayu, melainkan entitas spiritual penguasa surgawi yang sejak zaman dahulu telah diberi tanggung jawab atas bangsa-bangsa, kini dipanggil ke hadapan takhta. Mereka akan mendengar suara Dia yang adalah Tuhan atas segala ciptaan. Dunia yang di bawah melanjutkan urusannya tanpa menyadari drama spiritual yang berlangsung di alam surgawi. Namun di balik layar tak terlihat, ada penghakiman, ada tuduhan, ada hukuman. Pertemuan ini menyingkapkan sebuah misteri bahwa bahkan mereka yang memegang kuasa di dunia spiritual pun dimintai pertanggungjawaban di hadapan Yang Maha Tinggi. Pemandangan itu bukanlah mitos maupun alegori. Itu adalah gema realitas ilahi di mana tak seorang pun luput dari tatapan mata Tuhan yang tajam. Sementara bangsa-bangsa bergejolak, para pemimpin Korab dan rakyat berseru menuntut keadilan. Tuhan yang sama masih berada di tengah-tengah jemaat, masih menguji hati dan masih bertanya, berapa lama lagi engkau akan menghakimi dengan tidak adil dan memihak kepada orang fasik? Disinilah kisah Mazmur pasal 42. Bersinggungan dengan zaman kita mengungkapkan bahwa pertempuran yang kita saksikan adalah refleksi dari perang yang lebih besar yang dilancarkan dalam dimensi yang melampaui mata kita. Perjumpaan yang digambarkan oleh pemazmur bukan sekadar kenangan, melainkan cermin dari apa yang terus terungkap. Dan bagi mereka yang mendengar dan memahami, wahyu ini bukan untuk sekadar pengetahuan, melainkan untuk kebangkitan. Sebab jika bahkan para dewa pun dihakimi, betapa lebih lagi kita yang hidup di bumi tidak akan hidup dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan yang menghakimi dengan adil dan memerintah selamanya. Dalam bayang-bayang yang tak kasat mata, di mana cahaya kekekalan menyentuh realitas yang tak terbayangkan oleh mata manusia, terdapat sebuah dewan. Bukan dewan manusia, bukan parlemen yang terbuat dari daging dan darah, melainkan majelis surgawi yang dibentuk oleh makhluk-makhluk yang telah diberi wewenang atas wilayah, bangsa dan bangsa sejak zaman dahulu. Inilah yang dirujuk pemazmur ketika ia berkata dalam Mazmur pasal 82 ayat 1, Allah berdiri di tengah-tengah jemaah orang-orang kuat. Ia menghakimi di tengah-tengah para Allah. Allah ini bukanlah pencipta yang bersaing, karena tidak ada Allah lain selain Tuhan, melainkan mereka yang atas perintah ilahi telah diberi yurisdiksi di alam rohani atas dunia manusia. Sejak pembagian bangsa-bangsa yang dijelaskan dalam Ulangan pasal 32 ayat 8, ketika Yang Maha Tinggi memisahkan bangsa-bangsa dan menetapkan batas-batas mereka, mereka ditunjuk untuk memerintah di bawah pengawasan Sang Pencipta. Namun banyak yang telah menyimpang, merusak keadilan, mendukung ketidakadilan, dan membiarkan penyembahan berhala dan penindasan mendominasi bangsa-bangsa yang berada di bawah pemeliharaan mereka. Maka Dewan Ilahi yang seharusnya menjadi tempat kerukunan, menjadi panggung untuk tuduhan dan penghakiman. Teks tersebut tidak menggambarkan undangan yang bersahabat, melainkan panggilan pengadilan. Sebuah pengadilan surgawi tempat hakim abadi bangkit untuk menjatuhkan hukumannya. Adegan itu begitu khidmat, sehingga seluruh ciptaan, jika bisa, akan menahan naas. Karena Dia yang menyelidiki pikiran dan hati hadir bukan untuk mendengar alasan, melainkan untuk menyingkap dosa dan menyatakan keadilan. Dalam keheningan berat yang mendahului suara Tuhan, setiap hadirin dalam sidang tahu bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan.
Kemudian bergema pertanyaan ilahi setajam pedang. Berapa lama lagi kamu akan menghakimi dengan tidak adil dan memihak orang fasik? Tuduhan itulah yang menyingkapkan kegagalan mereka yang seharusnya menjadi penjaga kebenaran. Kerusakan rohani ini, meskipun tersembunyi dari manusia, memanifestasikan dirinya di bumi, dalam pemerintahan yang tidak saleh, dalam sistem yang tidak adil, dalam hukum yang memihak orang jahat dan menindas orang yang tidak bersalah. Umat manusia berpikir bahwa permasalahan masyarakat hanyalah masalah politik, ekonomi, atau budaya. Tetapi di balik semua itu terdapat takhta dan kursi kekuasaan tak kasat mata yang mempengaruhi nasib bangsa-bangsa. Dan Allah yang berdaulat atas segalanya tidak diam saja dalam menghadapi hal ini. Pemazmur menunjukkan kepada kita bahwa ia memasuki tengah-tengah jemaat bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai hakim agung. Bahasa teks ini bukanlah simbolis dalam artian fiktif, melainkan simbolis dalam artian mengungkapkan dimensi nyata dengan cara yang dapat kita pahami. Seolah-olah tirai terangkat sesaat sehingga kita melihat bahwa alam semesta diatur oleh hukum-hukum ilahi yang bahkan menjangkau kekuatan-kekuatan tertinggi di dunia spiritual. Di masa kini, banyak orang memandang kerusakan, kekerasan, dan ketidakadilan. Lalu bertanya-tanya mengapa Allah seolah menunda. Namun Mazmur pasal 82 mengingatkan kita bahwa ia sedang menghakimi. Dan penghakiman itu dimulai dengan mereka yang memegang posisi berwenang baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sidang ilahi adalah tahap di mana kebenaran digenapi. Bahwa tak seorang pun baik manusia maupun malaikat, baik takhta maupun kerajaan berada di luar pengawasan Sang Pencipta. Wahyu ini bukan sekadar visi teologis, melainkan panggilan mendesak untuk menelaah zaman. Karena pertempuran yang berkecamuk di atas kepala kita membentuk jalannya sejarah, dan hari ketika Tuhan berdiri di hadapan para dewa juga merupakan peringatan. Keadilan akan datang dan tak ada yang dapat menghentikannya. Pengadilan surgawi telah berkumpul hakim yang kekal berdiri, dan suaranya bagaikan guntur di atas air yang keruh. Bergema dengan otoritas yang tak terbantahkan, ia berbicara bukan sebagai pemberi nasihat, melainkan sebagai pemberi keputusan. Dalam Mazmur pasal 82 ayat 2-4, dakwaannya jelas. Berapa lama lagi engkau menghakimi dengan tidak adil dan memihak kepada orang fasik? Belalah orang miskin dan anak yatim. Belalah orang yang tertindas dan yang membutuhkan. Bebaskanlah orang miskin dan yang membutuhkan. Selamatkanlah mereka dari tangan orang fasik. Kata-kata itu tajam bagaikan bilah cahaya, menyingkapkan kelemahan mendasar para penguasa rohani ini. Mereka tidak mencerminkan karakter Allah. Otoritas yang dipercayakan kepada mereka bukanlah takhta untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan sebuah amanat suci untuk melindungi yang lemah, memulihkan keadilan, dan mencegah kejahatan merajalela. Namun mereka mengkhianati misi ini. Mereka lebih memilih bersekutu dengan kejahatan, menegakkan penindasan, dan menutup mata terhadap ketidakadilan di alam kasat mata. Hal ini terwujud dalam bentuk raja-raja yang kejam, pemimpin yang korup, dan bangsa-bangsa yang diperintah oleh rasa takut dan tipu daya. Di alam tak kasat mata, takhta-takhta rohani digunakan sebagai panggung kekacauan. Keruntuhan moral surga tercermin dalam keruntuhan moral bumi, dan kemudian tibalah penghakiman. Dalam Mazmur pasal 82 ayat 5 dikatakan, mereka tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Mereka berjalan dalam kegelapan, segala dasar bumi akan goyang. Ini adalah perataan yang menghancurkan. Dengan berpaling dari terang Allah, kuasa-kuasa ini terjerumus ke dalam kegelapan rohani. Dan akibatnya, seluruh struktur manusia mulai goyah. Teks ini mengungkapkan kepada kita bahwa ketidakstabilan dunia bukan hanya akibat perang dan krisis, tetapi juga akibat langsung dari pemerintahan rohani yang korup.
Dasar-dasar bumi, keadilan, kebenaran, kesetaraan goyang ketika mereka yang seharusnya menjaganya meninggalkannya. Pemandangan ini tidak hanya historis, tetapi juga profetik bagi zaman kita. Saat ini dunia menyaksikan seluruh bangsa berjalan dalam kegelapan, tidak mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Kita menyaksikan sistem peradilan yang korup, hukum yang menyimpang, orang yang tidak bersalah dihukum, dan orang yang bersalah dilindungi. Realitas yang sama yang digambarkan oleh pemazmur diulangi hari ini karena kekuatan rohani yang sama masih beroperasi di balik layar sejarah. Dan penghakiman ilahi tidak terbatas pada catatan kuno. Penghakiman itu hidup dan aktif. Allah terus meminta pertanggungjawaban para penguasa rohaninya, terus menggulingkan takhta kegelapan dan membangkitkan kerajaan terangnya. Di pengadilan surga tidak ada banding terhadap suara yang maha tinggi. Keputusannya bersifat final. Ketika dia menyatakan bahwa semua fondasi bumi goyah, itu bukanlah pengamatan yang jauh, melainkan sebuah pengumuman intervensi. Runtuhnya kekuasaan yang korup tidak dapat dihindari, karena tidak seorang pun dapat menolak perintah Allah ketika dia bangkit untuk menghakimi. Momen dalam Mazmur pasal 82 ini bagaikan terompet yang membentang sepanjang abad, memberitahu manusia dan malaikat. Otoritas bukanlah hak yang melekat, melainkan amanah suci, dan mereka yang memutarbalikkannya akan jatuh. Ini menjadi peringatan bagi gereja dan bagi setiap orang percaya. Tidaklah cukup hanya memandang ke atas dan mengakui bahwa Allah adalah hakim. Kita harus hidup sebagai orang yang tahu bahwa penghakiman telah dimulai. Mazmur ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengabaikan ketidakadilan. Dan bahkan ketika ketidakadilan tampaknya berkuasa, takhta surgawi tetap tak tergoyahkan. Apa yang dia nyatakan dalam sidang ilahi bergem hari ini, kegelapan akan disingkirkan, takhta yang tidak adil akan digulingkan, dan orang miskin dan yang membutuhkan akan menemukan pembebasan di bawah tangan Raja yang sejati. Suasana dalam sidang ilahi itu seolah terhenti dalam waktu. Seolah-olah setiap kata adalah pukulan palu di pengadilan abadi. Kemudian hakim abadi mengucapkan salah satu perataan paling misterius dan mengganggu yang tercatat dalam kitab suci. Dalam Mazmur pasal 82 ayat 6, dia berkata, "Aku telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian." Itu adalah pengakuan akan identitas dan kedudukan. Mereka bukanlah manusia biasa, tetapi makhluk yang telah menerima delegasi otoritas langsung dari Sang Pencipta. Mereka disebut anak-anak yang maha tinggi karena mereka telah dibentuk untuk melayani tujuannya, mencerminkan keadilannya, dan menyatakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Tidak ada ironi dalam kata-kata ini, melainkan sebuah catatan khidmat tentang status mereka. Mereka adalah peserta dalam pemerintahan surgawi, wakil-wakil kerajaan Allah di bumi. Namun, bobot perataan ini bukanlah pujian, melainkan pendahuluan menuju penghakiman. Sebab ayat berikutnya, Mazmur pasal 82 ayat 7, berisi ketetapan yang menghancurkan segala kesombongan. Namun, engkau akan mati seperti manusia, dan seperti salah seorang pembesar, engkau akan rebah. Kejatuhan itu diumumkan dengan kesederhanaan yang menghancurkan. Mereka yang memegang jabatan surgawi yang telah ditinggikan sebagai penguasa rohani akan direduksi menjadi fana, dilucuti kemuliaannya, ditumbangkan seperti para pembesar yang dikalahkan di medan perang. Kontrasnya sungguh brutal. Dari anak-anak yang maha tinggi menjadi mayat dalam debu. Transisi yang tiba-tiba ini menyingkapkan hakikat keadilan ilahi. Allah tidak terkesan oleh gelar atau kedudukan. Dia memandang kesetiaan dan ketaatan. Otoritas tanpa keadilan bagaikan singgasana pasir. Sentuhan gelombang penghakiman saja sudah cukup untuk membuatnya runtuh.
Kalimat ini bukan sekadar hukuman, melainkan pemulihan tatanan kosmik. Tempat-tempat otoritas yang rusak akan dikosongkan agar terang dan kebenaran dapat kembali menempati tempatnya. Mazmur ini dengan menyatakan hal ini meruntuhkan ilusi bahwa dunia spiritual tidak dapat diubah, atau bahwa kekuatan-kekuatan tertentu tidak dapat disentuh dengan mengatakan bahwa engkau akan mati seperti manusia. Yang Maha Tinggi menyingkapkan bahwa bahkan entitas tertinggi sekalipun, jika rusak, akan mengalami degradasi dan kematian. Kerusakan spiritual selalu berakhir tragis. Dari pek manusia, wahyu ini membawa implikasi yang mendalam. Banyak yang percaya bahwa struktur kekuasaan tertentu, politik, agama, atau ekonomi tak tergoyahkan abadi pengaruhnya. Namun jika bahkan anak-anak yang Maha Tinggi pun dapat jatuh, maka tidak ada kerajaan manusia atau spiritual yang aman ketika tangan Tuhan bergerak menghakimi. Sejarah mencatat kejatuhan kerajaan-kerajaan yang tampaknya abadi. Kitab suci menyingkapkan kejatuhan kekuatan-kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan. Dan nubuat Mazmur pasal 82 bergema hari ini sebagai peringatan. Kedudukanmu yang tinggi tidak akan menyelamatkanmu jika kesetiaanmu kepada Sang Pencipta hilang. Ini adalah pesan untuk dunia rohani maupun jasmani. Bagi takhta-takhta yang tak kasat mata ini pengumuman bahwa pemberontakan mereka memiliki tanggal. Bagi umat manusia ini panggilan untuk waspada. Mengingatkan kita bahwa semua otoritas harus melayani tujuan Allah dan bukan ego penguasa. Menarik untuk dicatat bahwa ketika Kristus datang ke bumi, ia mengutip teks yang sama dalam Yohanes pasal 10 ayat 34 untuk menegur para pemimpin agama yang menolak kebenaran dengan mengingatkan mereka bahwa ada tertulis, "Kamu adalah Allah." Yesus menyingkapkan ketidakkonsistenan mereka yang menerima firman, namun menolak firman yang berinkarnasi itu sendiri. Ketegangan yang sama yang terjadi dalam sidang ilahi dalam Mazmur pasal 82 terulang pada zaman Kristus. Otoritas rohani dan manusiawi dihadapkan pada kehadiran Allah dan kebutuhan untuk menyelaraskan diri dengan keadilannya. Pada akhirnya pernyataan kamu adalah, Allah bukanlah gelar kemuliaan abadi, melainkan pengingat akan tanggung jawab abadi. Dan bagi mereka yang gagal menjunjung tinggi tanggung jawab ini, kejatuhan sudah pasti dan tak terelak. Ketika pemazmur menggambarkan penghakiman sidang ilahi, ia tidak sedang berbicara tentang suatu peristiwa yang terisolasi, yang terkurung dalam halaman-halaman himne kuno. Adegan itu terhubung langsung dengan peperangan tak kasat mata yang telah membentuk sejarah manusia sejak awal mula. Apa yang dimulai di Eden sebagai pemberontakan melawan Sang Pencipta menyebar kai seluruh langit dan bumi, membentuk garis-garis pertempuran yang membentang berabad-abad dan melintasi batas-batas negara. Setiap kerajaan yang bangkit dan runtuh, setiap bangsa yang makmur atau hancur berada di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan yang berada di luar jangkauan akal manusia. Dalam Daniel pasal 10 ayat 12 hingga 13, sang nabi menceritakan pengalaman di mana seorang utusan surgawi diutus dengan jawaban atas doa-doanya. Tetapi ditentang oleh pangeran kerajaan Persia hingga Mel, salah satu pemimpin tertinggi datang membantunya. Bagian ini menegaskan bahwa di balik kerajaan dan pemerintahan terdapat entitas-entitas spiritual. Beberapa setia kepada yang Maha Tinggi, yang lain korup dan memusuhi tujuannya. Mazmur pasal 82 menyingkapkan pengadilan tempat para penguasa ini dimintai pertanggungjawaban. Tetapi Daniel menyingkapkan medan perang, tempat mereka bertempur memperebutkan kekuasaan. Penghakiman surgawi dan peperangan rohani merupakan aspek dari realitas yang sama, pemulihan kekuasaan Allah atas seluruh ciptaan. Ketika Yang Maha Kuasa menghadapi para dewa dalam pertemuan, Dia tidak hanya menuduh mereka.
Dia melepaskan peristiwa-istiwa yang bergema di alam fisik, runtuhnya kerajaan-kerajaan yang tidak adil, jatuhnya para pemimpin tirani, revolusi-revolusi yang menggulingkan para penindas. Semua ini meskipun memiliki penyebab yang nyata, seringkali merupakan hasil dari pertempuran yang diputuskan di surga. Di dunia modern, peperangan ini terus berlanjut. Bangsa-bangsa berebut kekuasaan, ekonomi naik turun, aliansi terbentuk dan runtuh. Namun di balik setiap gerakan geopolitik, terdapat pengaruh-pengaruh yang tak terlihat. Pemerintah yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan secara sadar atau tidak sadar bersekutu dengan kerajaan Allah. Pemerintah yang memperjuangkan penindasan, penipuan, dan penyembahan berhala mencerminkan pengaruh dari kekuatan-kekuatan yang telah jatuh. Pengadilan yang dijelaskan dalam Mazmur pasal 82 adalah tempat di mana kekuatan-kekuatan ini dikonfrontasi dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang kekalah yang menentukan jalannya sejarah. Inilah sebabnya kitab suci menegaskan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Ayat ini menggemakan realitas yang dilirik sang pemazmur. Ada struktur pemerintahan yang tak terlihat dan kerusakannya secara langsung mempengaruhi kehidupan di bumi. Di masa kini, ketika kita menyaksikan peperangan, ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, dan ketegangan sosial, banyak orang bertanya-tanya, di mana Tuhan berada dalam semua ini? Jawabannya adalah bahwa Dia berada di tempat yang sama, seperti yang dijelaskan dalam Mazmur di pusat menghakimi. Dia bukan penonton pasif sejarah, tetapi Tuhan yang mengawasi dan campur tangan pada waktu yang tepat. Masalahnya adalah dari sudut pandang manusia, waktu Tuhan mungkin tampak lambat, tetapi dari sudut pandang surgawi, proses-proses tertentu harus terjadi agar keadilannya sempurna. Peperangan rohani bukanlah sekadar legenda. Peperangan rohani adalah pertempuran nyata yang dilancarkan oleh para malaikat dan penguasa penghulu yang membentuk arah perjalanan seluruh umat manusia. Dan setiap kemenangan atau kekalahan di alam gaib tercermin di dunia nyata. Ini adalah pesan peringatan dan harapan peringatan, karena ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat hanya mengandalkan penampilan atau menafsirkan peristiwa dunia tanpa kebijaksanaan rohani. Penuh harapan karena ini menunjukkan bahwa terlepas dari pergumulan dan korupsi, sementara dari otoritas tertentu, Hakim Agung tetap aktif menggulingkan takhta dan menegakkan kerajaannya. Hari yang digambarkan dalam Mazmur pasal 82 adalah pengingat bahwa semua peperangan, baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata, akan berakhir. Dan akhir itu akan ditentukan oleh firman Tuhan yang tak pernah gagal. Penghakiman yang digambarkan dalam Mazmur pasal 82 bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar yang berpuncak pada penyerahan segala bangsa kepada pemerintahan anak yang sah. Ketika Allah menghadapi para dewa dan menyatakan kejatuhan mereka, Dia sedang menyiapkan panggung bagi satu takhta yang tetap tak tergoyahkan, takhta Kristus. Di seluruh kitab suci, peralihan pemerintahan ini dinubuatkan berulang kali. Dalam Mazmur pasal 2 ayat 8, Bapa berkata kepada anak, "Mintalah kepadaku, dan aku akan memberikan kepadamu bangsa-bangsa menjadi milik pusakamu, dan ujung-ujung bumi menjadi milikmu." Ini adalah penyerahan kekuasaan secara resmi, merebutnya dari tangan penguasa yang korup dan menyerahkannya kepada raja yang adil. Inilah saat ketika pemberontakan yang dimulai di surga dan menyebar ke seluruh bumi mencapai titik akhirnya. Ketika Yang Maha Tinggi menjatuhkan hukuman mati kepada anak-anak Yang Maha Tinggi yang tidak setia,
Dia sedang mengosongkan kursi-kursi yang ditempati oleh ketidakadilan agar Kristus yang Maha Benar dapat mengambil alih masing-masing dari mereka. Janji yang diberikan kepada Mesias adalah bahwa Dia akan memerintah dengan tongkat besi dan menghancurkan bangsa-bangsa seperti bejana tukang tembikar, bukan karena kekejaman, melainkan untuk menghancurkan sekali untuk selamanya sistem yang menopang kejahatan. Kata-kata pemazmur dalam pasal 82 bagaikan pendahuluan bagi penobatan universal ini, dengan mengatakan bahwa para penguasa ini akan mati seperti manusia. Allah menyatakan bahwa kekuasaan mereka tidak kekal, tetapi pemerintahan yang diurapilah yang kekal. Hubungan ini menjadi lebih jelas ketika kita melihat Daniel pasal 7, di mana anak manusia menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan, sehingga semua orang, bangsa, dan bahasa akan melayaninya. Kekuasaannya adalah kekuasaan kekal yang tidak akan berlalu, dan kerajaannya tidak akan pernah binasa. Oleh karena itu, sidang pengadilan ilahi merupakan tahap awal menuju penghakiman terakhir ketika Kristus akan mengambil alih tidak hanya otoritas rohani, tetapi juga pemerintahan yang kelihatan atas seluruh ciptaan. Pada masa kini, kita melihat gema dari gerakan kenabian ini. Injil sedang disebarkan ke seluruh bangsa, menghancurkan benteng-benteng rohani, meruntuhkan mesbah penyembahan berhala, dan membebaskan tawanan. Setiap jiwa yang diselamatkan, setiap kehidupan yang diubahkan, setiap bangsa yang mendengar dan menerima kebenaran adalah sebuah langkah menuju penggenapan penuh janji tersebut. Namun, pertempuran masih berlangsung. Kuasa-kuasa rohani yang menentang kerajaan tahu bahwa waktu mereka singkat, sehingga mereka bertindak dengan ganas, berusaha untuk merusak, menipu, dan menghancurkan. Namun hukuman telah dijatuhkan, kemenangan telah terjamin. Apa yang kita saksikan hari ini hanyalah perlawanan terakhir sebelum perwujudan penuh kerajaan. Gereja sebagai tubuh Kristus di bumi berpartisipasi dalam transisi pemerintahan ini, tidak hanya mengumumkan keselamatan, tetapi juga mewartakan kekalahan takhta yang tidak adil dan kedatangan Raja yang sejati. Ketika kita memberitakan firman, kita tidak hanya berbicara kepada manusia, tetapi juga menyatakan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di alam surgawi bahwa kekuasaan mereka akan segera berakhir, sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 10. Oleh karena itu, Mazmur pasal 82 lebih dari sekadar kenangan sejarah. Ini adalah pengumuman awal tentang kemenangan Kristus atas semua kuasa pemberontak. Ini menunjukkan bahwa Bapa bukannya tidak menyadari adanya kerusakan dalam pemerintahan rohani, tetapi sudah memiliki rencana sempurna untuk menggantikannya dengan kerajaan keadilan, kedamaian, dan kebenaran. Akhir dari pemberontakan telah ditetapkan dan pewarisah sudah diambang pintu. Yang tersisa bagi umat manusia adalah memutuskan di pihak mana mereka akan berada ketika Sang Raja duduk di takhtanya yang kasat mata menghakimi bangsa-bangsa dengan keadilan. Dan seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 11 ayat 15, pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Apa yang dilihat pemazmur dalam konsili ilahi bukan hanya penghakiman terhadap entitas-entitas spiritual, melainkan juga panggilan bagi semua orang yang bersekutu dengan kerajaan Allah untuk hidup dalam kesadaran penuh akan realitas yang tak kasat mata. Gereja yang tersebar di segala bangsa dipanggil bukan hanya untuk mengamati sejarah, tetapi juga untuk campur tangan di dalamnya sebagai saksi aktif akan kebenaran. Jika Allah menuntut agar takhta surgawi mencerminkan keadilannya, betapa lebih lagi Ia mengharapkan hal ini dari umatnya di bumi. Mazmur pasal 82 diakhiri dengan doa yang juga merupakan seruan profetik. Bangkitlah ya Allah,
Hakimilah bumi, sebab segala bangsa adalah milik-Mu. Ini adalah permohonan agar campur tangan surgawi dinyatakan sepenuhnya di dunia fisik, agar ketidakadilan dapat berakhir dan pemerintahan yang maha tinggi dapat ditegakkan secara nyata. Seruan ini harus menjadi napas gereja yang terus-menerus. Kita tidak boleh berpuas diri dalam menghadapi sistem yang korup, hukum yang sesat, dan ideologi yang menentang Injil. Untuk melawan kejahatan, tetapi juga untuk mewartakan dan mewujudkan kebaikan, membawa terang Kristus semua tempat di mana kegelapan berkuasa. Hal ini membutuhkan kewaspadaan rohani. Rasul Petrus memperingatkan kita dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Kewaspadaan berarti tidak hanya memahami apa yang ada di depan mata kita, tetapi juga apa yang sedang terjadi di balik layar. Seringkali konflik yang terlihat baik politik, budaya maupun sosial hanyalah ekspresi dangkal dari pertempuran yang terjadi di alam surgawi. Oleh karena itu, gereja harus menjadi penjaga seseorang yang berdoa, memahami, dan menyatakan kebenaran tanpa rasa takut. Itu juga berarti hidup tanpa cela. Karena tidak ada cara untuk mencela kebusukan di luar negeri sambil menoleransi kebusukan di dalam negeri. Kekudusan bukanlah pilihan yang indah, melainkan syarat untuk kelangsungan hidup rohani. Gereja yang berkomitmen pada kebenaran, bagaikan panji yang dikibarkan di medan perang. Kehadiran mereka adalah pengingat bahwa kerajaan Allah sudah ada di antara kita dan bahwa kemenangan Kristus tak terelakkan. Lebih lanjut, kewaspadaan mencakup pewartaan firman sebagai senjata rohani. Efesus pasal 6 ayat 17 menyebut, "Firman Allah sebagai pedang roh. Dengannya kita membongkar dusta musuh, memotong akar penyembahan berhala dan membebaskan tawanan." Dengan memberitakan dan mengajarkan kebenaran, kita tidak hanya memberi informasi, tetapi juga membawa perubahan nyata pada tingkat rohani. Mazmur pasal 82 menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak ragu untuk menyingkirkan mereka yang gagal dalam misi mereka untuk memerintah dengan adil. Gereja harus memahami bahwa gereja juga akan dievaluasi. Kristus sendiri memperingatkan gereja-gereja dalam Wahyu pasal 2 dan memuji beberapa orang, mengoreksi yang lain, dan mengancam untuk menyingkirkan kakidian mereka yang tidak berat. Oleh karena itu, kewaspadaan bukan hanya terhadap musuh eksternal, tetapi juga terhadap kelesuan internal. Mengingat hal ini, panggilannya jelas. Kita harus hidup sebagai orang yang berdiri di hadapan takhta Allah setiap hari. Berdoalah sebagai orang yang tahu bahwa perkataan mereka dapat mengubah cerita. Berkhotbahlah sebagai orang yang mengerti bahwa mereka sedang menghadapi kekuatan. Melayanilah sebagai orang yang mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Mazmur pasal 82 tidak berakhir dengan keputusasaan, melainkan dengan pengharapan. Allah akan menghakimi bumi dan segala bangsa akan menjadi miliknya. Hingga saat itu tiba, gereja diutus sebagai duta kerajaan ini mengingatkan dunia yang kasat mata maupun tak kasat mata bahwa pemerintahan Kristus tak terelakkan dan kekal. Hari ketika Allah berdiri di tengah-tengah para dewa, sebagaimana digambarkan dalam Mazmur pasal 82, bukan sekadar peristiwa yang masih jauh, melainkan sebuah wahyu yang berkelanjutan. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa di atas segala kuasa, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, berdiri takhta yang maha tinggi, yang di hadapannya semua orang akan memberikan pertanggungjawaban. Sidang ilahi lebih dari sekadar tata surgawi. Sidang ini adalah simbol tatanan Allah yang sempurna. Keadilan yang tak tergoyahkan, penghakiman yang tak pernah gagal. Setiap kata dari ketetapan itu bergema sepanjang sejarah
mengingatkan kita bahwa tidak ada kuasa yang kekal di luar kehendak Sang Pencipta. Saat ini ketika kita melihat bangsa-bangsa, pemerintahan-pemerintahan, dan sistem-sistem yang mengatur dunia, kita dapat melihat tanda-tanda yang jelas bahwa majelis yang sama masih bersidang. Sang hakim masih berada di tengah-tengahnya, mempertanyakan, mengevaluasi, dan menjatuhkan hukuman. Takhta-takhta yang tidak adil masih digulingkan, dan jalan sedang dipersiapkan bagi raja yang sejati untuk menggantikannya. Kenyataan ini seharusnya tidak membuat kita takut, melainkan berharap. Karena jika Tuhan menghakimi bumi, itu berarti ketidakadilan tidak akan memiliki keputusan akhir. Seruan terakhir pemazmur, "Bangkitlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab segala bangsa adalah milik-Mu." Juga merupakan seruan gereja saat ini. Seruan ini merupakan permohonan agar kerajaan Allah datang, agar terang menggantikan kegelapan, agar kebenaran mengalahkan tipu daya, dan sembari kita menantikan penggenapan penuh janji ini, kita dipanggil untuk hidup sebagai saksi yang aktif, mencerminkan keadilan Raja yang akan datang, mewartakan namanya, dan mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Karena hari ketika Allah berdiri di tengah-tengah para Allah bukan hanya telah berlalu, tetapi juga merupakan nubuat yang hidup tentang apa yang akan datang.